Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Asyhadu an la ilaha illallah ma ma'buda bil haqq illa huwa wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul ja'al bil haqq wa bayyina. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha. Innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sidang jemaah yang berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah selayaknya sepatutnya lah kalau kita kembali bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di masjid ini, di Masjid Al-Ikhlas ini, dalam rangka untuk memenuhi undangannya, dalam rangka untuk memenuhi panggilannya, ajakannya, seruannya, sebagaimana termaktub di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Jumu'ah, surat yang ke-62 di ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Karena rahmat, nikmat, hidayah, karunia Allah Subhanahu wa taala berupa iman. Dengan iman yang diberikan oleh Allah kepada kita, kemudian Allah menyeru, memanggil kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang menyatakan dirinya beriman. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah, apabila kalian diundang, dipanggil, diseru untuk menunaikan sholat Jum'ah, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Segeralah kalian dengan seruan Allah, dengan panggilan Allah, dengan undangan Allah tersebut, dan tinggalkan itu segala urusan duniawimu. Apa maksud Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di tempat ini? Dan panggilan ini adalah nidak khos, panggilan khusus yang diseru, yang dipanggil, yang diundang hanya orang-orang yang menyatakan dirinya iman. Allah tidak menyuruh dengan suruhan panggilannya ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tapi yang dipanggil oleh Allah, yang diundang oleh Allah adalah secara khusus mereka yang menyatakan dirinya itu beriman. Ini yang perlu kita syukuri yang pertama. Iman yang diberikan oleh Allah, yang kita ikrarkan. Allah punya maksud supaya iman yang sudah kita miliki dan pernyataan iman yang kita ikrarkan dengan lisan, ma'rifatu biqalbi, dimantapkan betul di hati kita dan dimanifestasikan dengan segala aktivitasnya, wa malu bil arkan, untuk mewujudkan, membuktikan kalimat tauhid yang kita ikrarkan, la ilaha illallah, yang memiliki konsekuensi la ma'buda illallah, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. La mahbuba illallah, tidak ada yang dicintai kecuali Allah Subhanahu wa taala. La hukmu illallah, tidak ada hukum yang dilaksanakan dalam segala kehidupannya untuk hidup dalam pribadinya, berumah tangga, bertetangga, bermasyarakat maupun dalam berbangsa dan bernegara kecuali hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam berbagai aspeknya Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur, termasuk saat ini
mereka yang menyatakan iman kepada Allah. Allah mengatur apa aturan Allah saat ini. Allah menyeru, Allah memanggil, Allah mengundang, hadir di masjid untuk menunaikan sholat Jum'ah dalam rangka untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka melalui melaksanakan perintahnya, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', tinggalkan itu segala aktivitas duniawimu. Dengan kita melaksanakan perintahnya, hadir di masjid, kita tinggalkan segala aktivitas, apapun jabatan kita, dimanapun kedudukan kita, siapapun yang memberikan amanah, sadar saat ini Allah menyeru, Allah memanggil untuk membuktikan ketaatan kita kepadanya. Maka kita buktikan, di saat kita buktikan meninggalkan yang dilarang oleh Allah saat ini dan melaksanakan perintahnya, maka Allah mengangkat derajat lebih tinggi lagi setelah iman, yakni takwa. Seiring dengan makna takwa secara sederhana, yakni biimtithalihi awamirihi wajtinabi nawahihi. Takwa itu adalah melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apakah takwa hanya ketika di masjid seperti kita saat ini berkumpul berjamaah? Apakah takwa hanya ketika kita mendengarkan khutbah, ketika kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah? Tidak. Rasulullah Muhammad SAW berpesan, ittaqillaha haitsuma kuntah. Takwalah kamu kepada Allah dimanapun kalian berada, dimanapun kalian itu ada, di masjid, di kantor, di jalan, di rumah, dimanapun, dalam kondisi memposisikan kehidupan untuk pribadinya, kehidupan untuk dalam keluarganya, untuk dalam bertetangga, bermasyarakat, maupun dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, jamaah sekali lagi, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehadiran kita di masjid ini, itulah yang diharapkan oleh Allah dengan melalui sholat Jum'ah berjamaah didahului dengan khutbah Jum'ah. Sidang jemaah yang berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, untuk mengantarkan hamba-hamba yang sungguh dimuliakan oleh Allah, kita ini makhluk Allah yang paling mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dengan sesempurnanya ciptaan Allah ini, maka Allah menginginkan ibadahnya itu pun juga ibadah yang terbaik. Ayyukum ahsanu amala walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saatnya Allah menanyakan kepada kita semuanya. Setelah Allah memberikan fasilitas kehidupan dunia dengan berbagai ciptaannya itu untuk kita semuanya, tidak ada satupun yang Allah ciptakan, tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan itu tidak untuk manusia. Namun jamaah, segalanya apa yang Allah ciptakan untuk manusia itu kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu yang Allah berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memintai pertanggungjawaban. Allah akan memintai pertanggungjawaban. Apa yang diberikan oleh Allah, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, kaki bisa melangkah, tangan bisa mengangkat, lisan bisa berbicara, lidah bisa merasa. Semuanya itu kullu ulaika kana anhu mas'ulah, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum memintai pertanggungjawaban itu semuanya, Allah menunjukkan jalan, Allah memberikan bimbingan, Allah memberikan hidayah. Apa itu hidayah yang diberikan oleh untuk kehidupan kita? Al-Quranul Karim. 30 juz 114 surat, 6.236 ayat. Imam Syafi'i meneliti saat itu huruf yang ada dalam Al-Quran itu 1.025.000 huruf, dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas. Semuanya itu, jangankan 30 juz, satu surat aja
sudah mengandung hidayah yang sungguh sangat luar biasa. Jangankan satu juz, satu ayat aja kalau kita renungkan itu memiliki makna untuk membimbing kita semuanya. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah memberikan nikmat yang luar biasa namanya iman, termasuk bagian dari iman yang kita buktikan adalah mengimani Al-Qur'an. Amantu billahi wa malaikati wa kutubihi. Kita iman itu Al-Qur'an. Itu perlu kita ketahui. Proses untuk memahami Al-Qur'an paling tidak secara sederhana yang pertama khotib jelaskan adalah tilawah dan tahsin. Kita baca Al-Quran, tapi kita benarkan itu bacaannya sesuai dengan kaidah membaca. Karena tiap-tiap huruf itu memiliki haknya. Di manakah tempat keluar itu bicara huruf itu. Dan bagaimanakah mengeluarkan huruf-huruf itu. Tilawah dan tahsin. Yang kedua jamaah adalah tarjamah dan tafsirnya. Karena Al-Quran mengandung hidayah, maka kita harus tahu satu persatu kata yang kita baca secara khusus, kalimat-kalimat Al-Quran yang kita baca dalam sholat, dan doa-doa yang kita baca di dalam sholat. Kenapa secara khusus? Awalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamati as-sholat. Karena amal yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah, yakni amalan sholat. Kita fahami, kita hayati. Kemudian setelah itu kita tadabaru, kita tafakuri ayat-ayat kauliyahnya dan ayat-ayat kauniyahnya. Kemudian berikutnya Al-Quran itu perlu kemudian kita menjadikan sebuah gerakan di dalam hidupnya. Harus mampu mentajdid diri kita. Harus mampu mentajdid orang-orang yang ada dalam rumah tangga kita. Orang-orang yang ada dalam satu masjid ini, dalam satu masyarakat, dalam satu negara, dan dalam satu tatanan dunia. Karena Al-Quran ini rahmatal lil alamin. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran yang seluas ini Allah memberikan sebuah bimbingan dan petunjuk bagaimana cara mengimplementasikan itu Al-Quran. Allah firmankan kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullah, takwalah kamu kepada Allah, wabtahu ilaihil wasilah, mencarilah kalian wasilah, jalan untuk meraih ketakwaan tersebut. Jalan untuk meraih ketakwaan tersebut. Banyak jalan untuk mengantarkan kita ini menjadi hamba yang bertakwa. Ketika kita menempuh jalannya ke sana, apa yang diinginkan oleh Allah? Allah firmankan, wajahidu fi sabilihi. Bersungguhlah kalian, bersungguh-sungguh kalian di jalan Allah tersebut. Saat ini kita ingin meraih takwa dengan modal iman. Tidak mungkin kita ini akan meraih takwa kalau tanpa iman. Tapi ketika sudah beriman, itulah Allah tunjukkan wabtahu ilaihil wasilah untuk meraih takwa. Jalan yang saat ini kita lakukan adalah sholat Jum'ah. Maka pesan khotib di mimbar yang sangat mulia ini, selalu usikum wa iyaya bittaqwallah. Khotib wasiatkan kepada seluruh jamaah dan tidak melupakan pesan takwa itu kepada diri sendiri. Khotib, ittaqullah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabtahu ilaihil wasilah, jalan untuk meraih takwa itu cari jalan. Ada banyak jalan. Al-Quran akan menunjukkan amalan-amalan yang bersifat dohir, amalan-amalan yang bersifat batin, amalan-amalan yang bersifat infirodi, maupun amalan-amalan yang bersifat jama'i. Allah tunjukkan semuanya. Lengkap itu Al-Quran. Amalan yang bersifat lisan, amalannya bersifat hati, amalannya bersifat fil jawarih, menyatunya seluruh anggota tubuh kita, pikiran kita, hati kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita itu satu seperti sholat. Satunya sebuah apa yang kita miliki, hati kita, pikiran kita, lisan kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, semuanya kita gerakkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wajahidu fisabilihi. Jalan yang kalian tempuh apapun itu dan sesuatu apapun, bersungguh-sungguhlah kalian
bersungguh-sungguh di jalan Allah. Jalan Allah, ibadah itu jalannya Allah. Ibadah itu bukan jalannya manusia. Oleh karena itu dalam ibadah yang punya hak mengatur itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian kita beribadah, kemudian ibadahnya itu mengikuti jalan selain Allah. Oleh karena itu Rasulullah SAW ingatkan, taraktu fikum amroini intamaksaktum bihima lan tadillu abada kitabullah wa sunnati rasul. Aku tinggalkan kepada kalian semuanya. Karena pada saatnya nanti aku akan tinggalkan kalian. Karena aku ini ana basarum mislukum. Saya ini manusia sebagaimana kalian akan mengalami kematian, akan menghadap kepada Allah. Yang aku tinggalkan itu adalah kitabullah wa sunnati rasul. Inta maksatum bima lan tadilu abada. Jika Quran dan as-sunnah itu kalian pegang, lan tadilu abada, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Hal demikian juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Sebagian manusia dalam hidupnya ini ada di jalan hidayahnya Allah. Dan sebagian di antara manusia itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ada di jalan sebagaimana jalan yang kita inginkan. Setiap kali rakaat kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan lurus jalan siapakah? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mufassir ya menyampaikan seperti dalam kitab Al-Mikbas fi Tafsir Ibnu Abbas, yang dimaksud siratal ladzina an'amta adalah an-nabiyyin, as-syuhada, was-sholihin. Mereka para nabi, para siddiq, para syuhada dan para sholihin. Itulah yang kita minta. Bukan jalannya orang yang maghdub, bukan jalan orang yang dzalin. Siapakah orang yang dimurkai oleh Allah? Siapakah orang disesatkan oleh Allah? Mereka itu adalah orang-orang Yahudi dan mereka itu adalah orang-orang Nasrani. Sidang Jumat yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesungguhan itu kita lakukan kemudian menuju kemenangan, kemuliaan. Rasulullah SAW mengingatkan kita melalui pertanyaan yang ditanyakan oleh sahabat, ya Rasulullah SAW, mana amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, adwamuha wa in qalla. Terus menerus walaupun itu sebentar atau sedikit secara bilangan. Baca Al-Quran walaupun itu 1 lembar, tetapi tiap hari itu kita baca. Istighfar walaupun itu 100 kali sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, tetapi itulah yang kita lakukan dari hari ke hari. Dan termasuk ibadah-ibadah yang lain. Innalan qalu rabbuna wa tsumma istaqamu tatanazzalu alaihul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum bihi tu'adun. Kalau orang sudah menyatakan iman dan istiqomah, tatanazzalu alaihil malaikah, maka Allah akan turun mencintai hamba-hambanya yang qalu rabbuna wa tsumma istaqamu. Mereka istiqomah terhadap ibadahnya dasar keimanan. Itu satu di antara hamba-hamba Allah yang paling dicintai. Dalam surat lain mengatakan saat itu Allah Subhanahu wa taala memanggil Jibril, wahai Jibril, datang kemari, aku cintai si fulan karena keimanan dan keistiqomahannya. Oleh karena itu aku perintahkan kepadamu wahai Jibril, cintailah dia, hamba-hamba yang iman dan istiqomah itu. Kemudian Jibril menyatakan cintanya di depan Allah terhadap makhluk Allah yang bernama manusia karena iman dan cintanya. Dan sampai pada saatnya Jibril memerintahkan kepada seluruh malaikat diperintahkan oleh Jibril mencintai si fulan karena iman dan istiqomah terhadap amalnya. Jibril mengatakan, aku diperintah oleh Allah mencintainya, aku cintai sebagaimana Allah mencintai dia, maka aku perintahkan wahai seluruh malaikat, cintailah si fulan sebagaimana aku mencintai dia. Kemudian para malaikat pun mencintai si fulan ini, dan akhirnya Allah memberikan kabar kepada seluruh penghuni yang ada di dunia ini. Allah telah mencintai hambanya yang beriman dan istiqomah
Jibril pun telah mencintainya, seluruh malaikat pun mencintainya, maka layaklah kalau kemudian seluruh manusia yang ada di muka bumi ini kemudian mencintai si fulan, karena qalu rabbuna Allah tsumastaqamu, yang diikrarkan selalu Allah, Allah, Allah dan Allah, dan mengistiqomah itu kalimat Allah yang terrefleksikan dengan kalimat la ilaha illallah, sehingga akhir dalam hidupnya kalimat la ilaha illallah yang akan membahagiakan dan memuliakan manusia di hadapan Allah. Asadun nasi bisafati yaumal qiyamati mangkola la ilaha illallah. Sebahagia-bahagia manusia ketika nanti di hadapan Allah dia akan mendapatkan syafaat Allah, karena akhir dalam kehidupannya itu mengatakan la ilaha illallah. Inilah visi hidup kita yang kita laksanakan, yang harus kita raih dan harus kita wujudkan kembali dengan membawa fitrah, karena Allah melahirkan kita ke dunia ini dalam keadaan kullu mauludun yuladu ala fitrah. Di manakah kefitrahnya itu? Jamaah, ketika usia 4 bulan kita dalam rahim ibu, semuanya itu ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Maka kullu mauludin yuladu al fitrah. Di mana fitrahnya? Fitrahnya itu mengikrarkan kalimat syahadat. Inilah yang kita perjuangkan dalam hidup. Inilah yang kita cari jalan, yakni jalannya Allah, minta bimbingan Allah, sehingga kita akan kembali kepada Allah sebagaimana Allah melahirkan dengan kemuliaan kita melalui kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembali melimpahkan rahmat, hidayah, taufik dan maunanya kepada kita semuanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan iman kita, meningkatkan takwa kita. Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita semuanya untuk memperbaiki amal-amal ibadah kita kepadanya, dan mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannata wan najata minan nar. Allahumma ahsin akibatana fi umuri kulliha wajirna fi hisil dunya wa adabil akhirah. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatik wa min ta'atika ma tubalhuna biha jannataka wa minal yaqini ma tuhina bihi alaina masaibat dunya wa matina bi asma'ina wa basharina wa quwwatina ma ahitana waj'alhu warithal minna waj'al Fa'rona ala man dolamana wangsurna ala man adabna wala taj'al musibatana fid dunya wala taj'al musibatana fid dinina wala tadunya akbara hamina wala mablagh ilmina wala tusallit alaina ma la yarhamuna. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta
wala hamman illa farajtah, wala dainan illa qadaitah, wala hajatan min hawaijil dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabil akhyar wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.